Saya mau tanya bagaimana hukumnya imam yang selalu membaca surat Asy-Syarah, Alam Nashrah Laka Sadrak dan surat Al-Fil. Ya. Di salat berjamaah di waktu maghrib saja dan selalu dibaca di waktu salat maghrib dan tidak pernah membaca surat yang lain. Nah, ini saya juga nggak tahu kok bisa demikian ya. Ya, coba tanyakan sama dia. Ya. Setahu saya tidak demikian ya. Apakah dia sangat cinta kepada surat Al-Fil, surat gajah tersebut ya? Apakah dia sangat cinta kepada surat Asy-Syarah? Ya, kalau dia mungkin cinta mungkin saja, tapi kalau ada keyakinan bahwasanya kalau baca surat ini begini-begini di waktu maghrib maka itu bid'ah. Ya, tapi kita nggak tahu, mungkin dia suka dengan surat tersebut. Coba tanyakan saja, Pak Imam, ini kayaknya nggak pernah rubah suratnya, ada apa gerangannya? Nggak apa-apa. Ya. Atau mungkin dia nggak punya hafalan kecuali 2 surat itu. Husnuzon saya, tapi nggak apa-apa. Kalau sah saja, ya. Nggak ada masalah. Cuma coba tanya kalau ingin tahu. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Jadi Nabi SAW mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat. Nabi adalah manusia terbaik. Namun dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la tufaddiluni ala Musa. Jangan kalian memuliakan aku daripada Nabi Musa. Bagaimana menjamak 2 hadis ini? Para ulama menjelaskan maksudnya, jangan kalian mengatakan Nabi lebih baik daripada Nabi Musa dalam rangka mengejek Nabi Musa. Tidak boleh ya. Ya, tidak boleh. Kita tidak semuanya mulia, tapi Nabi lebih apa? Mulia. Kita mengatakan Nabi lebih mulia daripada Nabi Musa bukan dalam rangka mengejek Nabi Musa, ya. Tidak. Kalau dalam rangka mengejek merendahkan Nabi Musa, maka tercela dosa, mencela seorang nabi, ya. Tidak boleh, ya. Di kantor saya setiap hari selalu di setel radio yang ada musiknya. Sedangkan saya tahu mendengarkan musik itu tidak boleh. Saya sudah berusaha untuk mengecilkan volume radio tersebut. Namun manajer saya membesarkan kembali volume radio tersebut. Bagaimana sikap saya? Ya sudah ya. Ya, antum sudah kecilkan, dia besar. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali ente yang jadi manajer. Ya. Tapi Anda bukan manajer, ya sudah, mau apa lagi? Bagaimana kiat-kiat kita agar kita bisa mencintai Nabi melebihi dari diri sendiri selain mempelajari sirah? Caranya kita menjalankan sunnah Nabi. Semakin kita jalankan sunnah Nabi, semakin cinta kepada Nabi. Kita ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Selalu kita demikian. Kenapa saya begini? Ini sunnah Nabi. Kenapa saya begini? Ini sunnah Nabi. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, lakukan. Artinya tidak ada dalilnya, silakan garuk saja. Tapi kalau bisa setiap yang kau lakukan ada dalilnya. Ya begini, kenapa? Nabi begini. Maka semakin kita menjalankan sunnah Nabi, maka semakin kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dan seberapa sering Nabi olahraga? Nabi tiap hari olahraga ya, jalan ke sana, jalan ke sini, ke masjid, perang, jihad, ya olahraga nggak berhenti. Ya. Tapi maksud antum kalau jogging ya, saya nggak pernah dapat hadis ya, kecuali Nabi pernah lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Jadi Nabi kehidupan mereka sahabat dahulu membuat mereka tetap selalu apa? Berolahraga. Mereka jangan dibayangkan seperti kita. Ya. Mereka setiap hari jalan, setiap kali gerak, mungkin pegang onta, pegang kuda, ini semua butuh apa? Butuh energi. Ya, maka meskipun tidak usah latihan, mereka sendiri sudah apa? Berolahraga. Jadi mungkin mereka punya latihan khusus seperti berenang, manah mungkin ya. Tetapi secara umum hari-hari mereka berisi dengan olahraga. Tapi kalau kita tanya, Ustadz Nabi setiap hari jogging, saya nggak tahu dalilnya. Setiap hari treadmill belum ada gitu. Tapi Nabi kehidupan dia mengkonsekuensikan dia selalu dalam kondisi apa? Bergerak. Ya, kondisi bergerak. Ini banyak bertanya tentang riwayat-riwayat sirah, tapi nanti di kemudian hari kita akan jelaskan ya. Saya tidak ingin jawab sekarang.
Dari hadis tentang Nabi tidak pernah mencela makanan, bagaimana jika kita telah mengikuti hadis di atas hingga akhirnya yang memberi makanan bertanya, misal istri, karena makanan tersebut tidak kita makan. Jadi istri sudah kasih makanan, terus istri tanya, gimana? Kenapa enggak makan? Apa jawaban kita? Tidak ada di kampungku. Ini semua di kampung ada, nasi, tempe, kangkung. Ya antum carilah kata-kata yang baik ya. Ya lagi apa? Atau bilang aja enak tapi bagaimana? Ya susah memang kalau menerapkan hadis Nabi, susah ya. Itu susah. Ya, mungkin kita tidak bisa. Ini tidak haram mengomentari, tidak. Ini hanya menjelaskan tentang bagaimana tingginya budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai makanan pun tidak pernah beliau cela ya. Jadi kalau antum bilang sayang, masya Allah makannya enak tapi kurang garam, kan bisa aja ya. Kok kayak lebih enak yang kemarin sayang, ini ada ya bisa aja. Yang buat sayang tidak tersinggung ya. Ustaz, saya ingin bertanya, sering bertemu ayat kami ciptakan, kami turunkan dan sebagainya. Apa yang dimaksud dengan kami? Jadi kami dalam bahasa Arab bisa artinya pengagungan meskipun yang berbicara satu. Ya, sebagaimana bahasa Indonesia, kita juga terkadang mengatakan apa? Kami. Maksudnya apa? Saya sendiri, kami yang ini, padahal maksudnya saya satu orang. Jadi kami tidak berarti harus banyak orang. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, terkadang Allah menyebutkan kami, maksudnya malaikat. Maksudnya malaikat. Contoh, Allah berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'anah." Kalau kami bacakan Al-Qur'an wahai Muhammad, maka ikutilah. Yang baca siapa? Malaikat Jibril. Yang mentalkin Nabi, mendikte Nabi Al-Qur'an siapa? Allah atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Tapi Allah mengatakan, "Fa idza qara'nahu," kalau kami bacakan Al-Qur'an, ikutilah wahai Muhammad. Ini dalil bahwasanya kami di situ maksudnya apa? Malaikat, ya. Ya, malaikat, ya. Demikian dalam ayat yang lain, misalnya Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid." Sungguh kami telah menciptakan manusia, ya. Dan kami telah mengetahui apa wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan apa yang dibicarakan oleh jiwanya kami tahu. Kemudian kata Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid," dan kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kami lebih dekat. Kami di sini maksudnya apa? Kata para malaikat. Karena setelah itu Allah berfirman, "Idz yatalaqqal mutalaqqiyani," tatkala dua malaikat mencatat dari kanan dan kiri. Jadi kami lebih dekat tatkala malaikat. Berarti kami di situ maksudnya apa? Para malaikat. Jadi Allah tatkala mengatakan kami, bisa jadi maksudnya Allah tunggal, tetapi dalam bentuk pengagungan, dan ini juga digunakan dalam bahasa Indonesia. Kita bilang kami, terkadang kami lebih hebat daripada sekedar mengatakan saya, ya, lebih penghormatan kami. Atau kami di situ maksudnya adalah anak buah Allah, yaitu para malaikat. Dan anehnya sekarang sebagian non muslim mengkritiki orang Islam dari sisi ini. Tuh Allah bilang kami, berarti Allah juga apa? Berbilang. Padahal orang-orang Arab dahulu, Abu Jahal, Abu Lahab yang pakar bahasa Arab, tidak pernah mencela Islam dari sisi ini. Karena mereka tahu bahasa Arab kalau bilang nahnu, kami, tidak mesti menunjukkan berbilang. Paham? Kenapa mereka mengkritik kami? Karena mereka nggak ngerti bahasa Arab. Kalau itu adalah celaan bagi tauhid, pasti Abu Jahal sudah protes. Muhammad, ente bilang tauhid, kenapa ente bilang Allah bilang kami? Ternyata Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah protes dari sisi ini. Paham? Karena mereka tahu bahasa Arab, kalau kita seorang mengatakan kami, itu tidak mesti berbilang. Terkadang kami maksudnya perwakilan. Contoh, seorang bupati mengatakan kami yang bangun masjid itu, padahal tukang yang bangun setengah mati. Dia cuma apa namanya? Lihat saja. Paham? Gitu maksudnya. Saya sering baca dengar kisah meninggalnya Rasulullah SAW, namun ada kisah yang ia meninggal di pangkuan Fatimah. Enggak benar, ini hadis dustanya orang Syiah. Nabi meninggal di pangkuan siapa? Aisyah. Nabi SAW dirawat oleh istri-istrinya sampai akhirnya di menjelang meninggal Nabi mengatakan, "Aina ana godan?" Besok saya dirawat di mana? Besok saya dirawat di mana? Yuridu yauma Aisyah. Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Akhirnya istri-istri Nabi yang lain paham. Mereka mengorbankan jatah nginap mereka, semuanya diberikan kepada Aisyah. Kenapa? Nabi lagi sakit parah dan Nabi ingin dirawat di rumah Aisyah. Sampai akhirnya Nabi meninggal di pangkuan Aisyah radhiyallahu taala anha.
Afwan Ustaz, apakah wajib seorang suami memberikan jatah bulanan kepada istri untuk jajan atau kebutuhan pakaian dan yang lainnya? Atau cukup nafkah makanan? Karena sejak nikah saya tidak bekerja lagi. Saya selalu ingat sama orang tua saya karena waktu saya sendiri saya selalu menyisihkan uang untuk bantu orang tua saya. Kalau enggak dikasih ya tidak pernah berani minta ke suami. Dan saya pernah sekali dikasih tapi saya kembalikan ke suami. Atau apa ini? Tapi sekarang tidak. Saya mau ikhtiar dagang tapi masih tahap perencanaan. Bagaimana pendapat Ustaz? Setahu saya ya, yang wajib bagi suami adalah memberikan ya kebutuhan sandang pangan apa? Papan ya. Kata Allah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah. Hendaknya seorang memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia ternyata orang kaya, berikan kepada istrinya. Ya, berikan makanan, berikan minuman, pakaian, berikan emas, berikan uang jajan. Kalau dia memang punya uang berlebihan. Tapi kalau ternyata memang rezekinya sempit, maka kata Allah falyunfik mimma atahullah, maka dia berikan sesuai dengan kemampuannya ya. Seorang suami yang baik tentunya memotivasi istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka dia sisihkan uang untuk diberikan kepada mertuanya. Tentunya itu yang terbaik ya. Tapi kalau dikatakan wajib, saya tidak berani mengatakan apa? Wajib ya. Ya, tapi suami istri tidak mengapa bilang kepada suami, "Mas, saya ingin berbakti sama orang tua, bisakah kau bantu?" ya. Dengan kata-kata yang lembut sambil dipijit-pijit ya. Insya Allah dikasih ya. Tapi kalau mas itu gimana? Ya, nggak dikasih. Makanya apa namanya? Sampaikan secara baik-baik ya. Insya Allah suami yang soleh akan membantu istrinya berbakti kepada kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa benar kondisi pemerintah Arab Saudi saat ini sedang menuju ke zaman jahiliyah dengan dibuatnya peraturan baru, dilegalkan dan diberi kebebasan untuk akhwat menggunakan hijab, tidak lagi berwarna hitam, akhwat bisa menonton bioskop dan pertandingan sepak bola dan sebagainya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Arab Saudi setahu saya ya adalah satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah, satu-satunya ya. Tentunya tidak sempurna, ada kekurangan. Di sana juga ada perseteruan, ada orang-orang yang belajar di luar kemudian kembali ke Arab Saudi memiliki pemikiran liberal dan yang lainnya. Tapi secara umum ulamanya tetap ulama di atas manhajus salaf dan mereka tidak ragu-ragu untuk menyatakan suatu haram kalau haram atau halal adalah suatu yang halal ya. Tapi tentunya ada kekurangan-kekurangan, namun kekurangan tersebut tidak sebagaimana digembar-gembar oleh berita-berita seakan-akan dibuka bioskop di mana-mana. Itu tidak benar ya. Ada sebagian kota mungkin di Riyadh, yang setahu saya di Riyadh dibuka ya, ada, itu tidak ingkari ya. Memang itu ada dan itu kesalahan ya. Kemudian misalnya ada sebagian wanita ikut nonton bola, itu benar ya. Ada sebagian tidak rame-rame seperti digembar-gemborkan. Bahkan kemarin sempat diketahui ternyata wanita yang berpose ikut nonton bola, dia wanita yang sama dalam acara-acara nonton bola yang lainnya ya. Mereka itu saja orang-orangnya, sehingga mereka ingin menjadikan suatu hal yang apa namanya, yang seakan-akan sudah tersebar di Arab Saudi. Sampai sekarang contohnya Arab Saudi membolehkan wanita untuk menyetir mobil dan itu memang secara syariat tidak ada larangan. Tetapi toh di Madinah pun tidak ada wanita nyetir mobil. Artinya secara aturan boleh tapi mereka tidak mengerjakan. Intinya secara umum tidak ada namanya tempat perzinahan, tidak ada tempat minum khamar. Masih menurut saya adalah masih negara yang terbaik karena satu-satunya negara yang dibangun di atas undang-undang Al-Quran dan Sunnah ya. Oleh karenanya para qadhinya, para hakimnya adalah ahli dalam syariah. Kalau saya pergi ke kantor pengadilan, di situ letakkan buku-buku para ulama karena mereka mengambil hukum dari buku-buku para ulama. Adapun kekurangan ada yang ada itu tidak kita ingkari ya. Tentunya mungkin kita kasih uzur, mungkin kalau saya boleh memberi uzur kepada pemerintah Arab Saudi, mungkin dia punya politik tersendiri menghadapi tekanan global dari berbagai macam negara luar. Mungkin dia menempuh kemudaratan yang lebih ringan dalam rangka menolak kemudaratan yang lebih besar. Kita tidak tahu ya. Tapi kalau kita bilang ada kekurangan, ada kekurangan. Kita tidak mengatakan Arab Saudi adalah negara yang maksum ya. Negara yang juga punya kekurangan ya dengan berbagai macam kondisi sekarang, tapi kelebihannya masih terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab.
Adapun mengatakan negara Arab Saudi sedang menuju jahiliyah, ini agak berat ya. Ini perkataan yang sangat apa? Berat. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, yang lain semua jahiliyah berarti kalau begitu. Kalau dia sedang menuju jahiliyah, berarti yang ada sekarang semuanya di zaman apa? Jahiliyah. Adapun mengatakan sekarang kita di zaman jahiliyah, tidak bisa, tidak gampang mengatakan kalimat seperti itu, sementara Islam berkembang di mana-mana, bahkan di negara Eropa juga Islam mulai apa? Berkembang. Kemudian kita mengatakan ada negara menuju jahiliyah, agak berat. Ya namanya pertentangan, perdebatan antara kebenaran kebatilan ada di mana-mana, bahkan di Arab Saudi. Ulama begitu banyak mengatakan haram, tiba-tiba ada satu orang nyeleneh mengatakan oh itu tidak apa-apa, enggak pakai jilbab. Itu yang diangkat-angkat oleh media. Padahal di sana tidak ada seperti itu. Cuma satu orang ini yang keluar di media kemudian digembar-gemborkan. Ya, contoh seperti kemarin pernyataan sebagian ulama, Syekh Abdullah Al-Mutlaq mengatakan tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, dan itu benar. Kita orang Islam tidak harus memakai jilbab gaya Saudi, pakai abaya. Abaya itu baju yang diletakkan di atas sehingga kainnya langsung begini. Ya. Jadi kain diangkat ke atas, taruh di atas apa? Kepala. Itu gaya berjilbab orang-orang Arab. Kata dia tidak harus memakai abaya model orang Arab. Diterjemahkan oleh sebagian media sosial, dia menyatakan tidak harus pakai jilbab. Aneh kan? Padahal tidak harus berjilbab dengan model gaya orang Arab Saudi, dan tidak ada ulama yang mengatakan harus berjilbab dengan model Arab Saudi. Ya, yang penting menutup aurat, yang penting syaratnya dipenuhi, kemudian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, anggota tubuh, tidak tembus pandang, maka sudah sah jilbab tersebut. Tidak memakai pakaian yang sangat menarik perhatian, maka sudah sah jilbab tersebut, sudah syar'i. Tidak harus berwarna hitam, tidak harus memakai model seperti modelnya orang Arab. Tapi diterjemahkan di sebagian media, pangeran atau ulama mengatakan tidak mengapa tidak pakai jilbab. Ini tentunya jauh dari apa yang kita kenal dari kerajaan Arab Saudi. Saya ingatkan kembali, jadi Arab Saudi mereka juga berhak untuk berpolitik, dan mereka juga punya kekurangan, tidak sempurna, ya, tetapi kebaikan mereka masih jauh lebih banyak. Mengapa Islam diturunkan di Jazirah Arab, padahal Romawi dan Persia juga rusak akhlak masyarakat? Ini sudah kita sebutkan di awal pengajian ya. Kalau bisa kembali kepada kajian seri pertama ya. Jika anak wanita dibunuh, bagaimana kabilah Arab melanjutkan pernikahan? Ya, sebagian dibunuh, sebagian tidak. Sebagian dibunuh, tidak semuanya dibunuh. Apakah adat di Indonesia yang mana dalam pernikahan mematok mahar dan resepsi yang besar dan bermewah-mewahan termasuk kerusakan moral, dan mohon nasihatnya? Ini mungkin nggak nikah-nikah karena kemahalan mahar. Sebenarnya masalah mahar ya, tidak ada patokan dalam Islam berapa mahar, bebas-bebas ya, bebas. Tetapi yang paling berkah adalah yang paling apa? Aisruhunna mu'nah, yang paling mudah acara nikahnya. Ada namanya walimah, dianjurkan, bahkan sunnah kata Nabi, aulim walau bisyah, bikinlah walimah meskipun hanya menyembelih seekor kambing. Ini berarti Nabi mengisyaratkan walimah, karena pernikahan adalah suatu perkara yang sangat menggembirakan. Bertemunya seorang laki dengan wanita, ini ibadah yang mulia. Kemudian perlu diiklankan agar semua orang tahu, memacu yang lain juga untuk menikah. Dengan mudahnya pernikahan akan menghalangi banyak terjadinya penyakit-penyakit sosial. Maka ini perkara yang perlu disyukuri dengan adanya walimah. Tapi tatkala walimah tersebut dijadikan ajang untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, maka kesombongan dibenci dalam syariat. Kesombongan dibenci dalam syariat dalam hal apapun. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun dalam sebesar apa? Meskipun sekecil zarrah, dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil zarrah. Apa kesombongan itu? Dalam hal walimah, dalam hal ilmu, dalam hal jabatan, dalam hal yang lain. Kalau sudah walimah dijadikan ajang sombong-sombongan, pamer-pameran, maka ini tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Tadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, umatnya sudah berhaji. Apakah sama syariat berhajinya di zaman itu dengan hajinya di zaman Rasulullah? Orang-orang jahiliyah mereka berhaji. Mereka juga ada ke Mina, mereka juga ada ke Arafah, mereka juga lempar jamarat. Tetapi ada bid'ah dan ada syirik yang mereka campurkan dalam haji mereka. Ya. Di antaranya bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy khusus. Jadi Arab itu banyak kabilahnya. Di antaranya kabilah Quraisy, kabilah yang paling top.
Selain itu banyak kabilah-kabilah yang lain. Orang-orang Quraisy kalau mereka berhaji pada tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu pada hari Arafah, mereka tidak wukuf di Arafah, tapi mereka wukufnya di Muzdalifah. Mereka tidak mau wukuf di Arafah. Adapun suku-suku yang lain mereka wukuf di padang Arafah. Kenapa? Karena kata orang-orang Quraisy, kami adalah dari orang-orang suci. Bagaimana kami penduduk negeri haram, kami harus keluar ke tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Tanah Arafah itu tanah halal. Jadi boleh berburu, boleh matain dahan. Adapun Mina dan Muzdalifah tanah haram. Sementara aturan dalam haji, kalau seorang wukuf di padang Arafah tanggal 9, harusnya wukufnya di padang Arafah, dan padang Arafah tanah halal. Nah, orang-orang Quraisy mereka punya bid'ah, kata mereka, kami ini penghuni tanah haram. Kami tidak pantas untuk keluar ke tanah halal, sehingga mereka pun tatkala 9 Dzulhijjah mereka wukufnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Contohnya mereka berhaji tapi mereka tatkala talbiyah ada syiriknya. Kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Kata mereka, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilanmu, ya Allah tidak ada syarikat bagimu, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kecuali syarikat yang kau izinkan, syirik yang boleh, yang kau menguasainya dan dia tidak menguasai apa-apa. Jadi mereka hajinya ada, tetapi mereka ada bid'ah dan ada kesyirikan. Contoh sebagaimana mungkin saya belum jelaskan, tapi diantaranya mereka kalau datang tawaf, mereka mau umrah, mau tawaf di Ka'bah, mereka meyakini baju yang mereka pakai ini nggak boleh digunakan untuk tawaf. Kenapa? Karena baju yang mereka pakai ini adalah baju untuk maksiat. Mereka merasa hina kalau tawaf di Ka'bah pakai baju yang pernah mereka gunakan untuk maksiat. Sehingga mereka kalau sampai ke Ka'bah, mereka ingin tawaf, mereka cari baju baru, atau mereka pinjam baju dari orang-orang Quraisy, penduduk setempat. Kalau tidak ada, maka mereka tawaf dalam kondisi telanjang. Mereka tawaf dalam kondisi telanjang dalam rangka karena mereka yakini baju yang mereka bawa ini pasti sudah pernah digunakan untuk maksiat, tidak pantas untuk digunakan tawaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Itu bid'ah. Ana pernah merantau ke luar negeri selama 2 tahun dan selama 2 Ramadan ana tidak pernah berpuasa karena pekerjaan ana terlalu berat sehingga ana tidak mampu untuk berpuasa. Apakah ana harus mengqadhanya atau membayar denda, dan apakah kepergian ana termasuk musafir? Mohon penjelasannya. Kalau seorang ternyata dia punya kewajiban dan tidak bisa dia tinggalkan mencari nafkah, ya, seperti orang-orang yang kerja di negara kafir, dia minta cuti enggak dikasih cuti dan dia perlu untuk bekerja, ya, untuk nafkah anak istrinya misalnya, dan dia bekerja. Kalau dia ternyata tidak mampu, maka dia boleh berbuka. Dia boleh berbuka, tapi dia berusaha untuk berpuasa. Dia berusaha untuk berpuasa. Kalau sudah tidak mampu, maka dia berbuka, ya. Dan dia berusaha berpuasa di waktu yang lain, di bulan yang lain dengan mengqadhanya. Karena dia berhalangan, ya. Karena dia berhalangan, ya. Namun saya anjurkan sebagian orang yang harus mencari nafkah di negara kafir, kalau ternyata sampai terhalangi ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi ini luas. Ardullahi wasi'ah, bumi ini luas, cari rezeki di tempat yang lain. Saya pernah ditanya waktu ngisi pengajian lewat online, orang-orang teman-teman di New York, mereka bertanya, "Ustaz, saya bekerja kemudian saya dilarang sholat." Saya bilang, tinggalkan kerjaan itu, ya. Tinggalkan kerjaan itu. Tidak ada basa-basi dalam hal ini. Cari pekerjaan yang lain, ya. Semua pekerjaan begitu, tinggalkan New York. Ngapain kerja di sana kalau nggak bisa sholat, ya? Ya, para sahabat dahulu kenapa disuruh berhijrah dari Mekah menuju kota Madinah? Karena mereka di Mekah tidak bisa beribadah kepada Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Kata Allah, bukankah bumi Allah luas kalian bisa berhijrah? Ngapain memaksa menetap satu tempat yang kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Manhaj salaf dalam berdakwah adalah mendahulukan tauhid. Bagaimana hukumnya datang ke kajian sirah namun belum maksimal dalam kajian tauhid? Ya, kajian dua-duanya. Kajian dua-duanya. Al-Qur'an itu isinya tauhid dan penyempurnanya. Penyempurna tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim banyak. Hukum-hukum juga itu penyempurna tauhid. Bagaimana Anda mentauhidkan Allah kalau Anda tidak mengerti hukum-hukum? Ya, hukum ini, hukum Anda harus belajar juga supaya Anda bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Bukan ke tauhid beribadah kepada Allah, tapi tidak pernah belajar fikih, terus gimana? Ya. Ya, Al-Quran itu harus dibaca semuanya, bukan cuma ayat-ayat yang menyuruh untuk tauhid tok, paham? Al-Quran seluruhnya isinya tauhid. Jangan dipahami secara terlalu sempit. Bahwasanya namanya ngaji tauhid harus tauhid tok, tidak, ya. Tauhid penting,
Tapi banyak hal yang harus juga kita pelajari. Pelajari adab, pelajari hukum, pelajari fikih, pelajari sirah ya. Semua sebagaimana manhaj salaf, mereka tidak ngajarin tauhid tok, paham? Mereka ngajari juga yang lainnya. Tetapi konsentrasinya tentunya adalah tauhid. Nanti kita akan bahas masalah sirah pun banyak saya masukkan tentang masalah tauhid ya. Tadi saya jelaskan bahwasanya orang yang baik seperti Hatim At-Tai tadi ternyata amalnya tidak diterima. Kenapa dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala? Tadi saya sebutkan ada mereka juga berhaji, mereka berumrah tapi ternyata dicampur dengan kesyirikan. Jadi, jangan kita salah paham dengan plak bahwasanya ngaji tauhid berarti harus kitab tauhid tok, yang lainnya tidak dikaji. Ini enggak benar ya. Ini enggak benar. Ini salah paham. Muamalah ya. Kalau kita enggak ngerti tentang muamalah, terjerumus dalam riba. Bagaimana mentauhidkan Allah dengan baik sementara kita melakukan apa? Riba. Bagaimana mengagungkan Allah dengan baik sementara kita tidak paham tentang riba. Jadi semua dipelajari, meskipun konsentrasi tauhid tentu lebih besar karena masyarakat kita masih banyak yang belum ngerti tentang masalah tauhid. Tapi semuanya dibahas. Semuanya dibahas. Islam itu sempurna, ya. Islam itu sempurna. Dan ini yang dilakukan di Saudi juga. Di Saudi bukan kajian kitab tauhid saja. Antum coba kalau masuk di Masjid Nabawi, kitab tauhid. Nanti pembahasan masalah fikih, masalah bahkan fikih mazhab Syafi'i, ada fikih mazhab Hambali, ada kajian sirah, ada kajian banyak kajian-kajian. Ada kajian adab, ada kajian. Bukan berarti kalau ngaji tauhid berarti harus kitab tauhid tok ya. Saya pun ngajar kitab tauhid, kajian rutin. Saya juga ada sirah, saya juga ada fikih ya. Saya juga ada kajian kitabul adab ya. Karena Al-Qur'an harus dibahas seluruhnya. Paham? Jangan salah paham, jangan cuma disangka namanya tauhid tok ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada ustaz yang bahas yang lain tidak perlu kita nyinyir, enggak perlu kita sindir ya. Ada ustaz misalnya pakar dalam muamalah, penting atau tidak? Atau enggak usah ngaji kitab tauhid aja. Yang ngaji muamalah enggak usah, enggak benar berarti. Yang ngaji tauhid ngaji muamalah juga. Yang salah kalau ngaji muamalah tok tidak pernah ngaji tauhid, ya itu salah. Ya. Ustaz itu enggak pernah bahas tauhid ya. Ustaz itu sudah mencukupkan ustaz yang lain bahas tauhid. Kalau semua ustaz bahas tauhid, kemudian siapa yang bahas muamalah? Siapa yang bahas masalah adab? Siapa yang bahas masalah fikih, menikah, fikih cerai? Siapa yang bahas? Yang antum saja enggak ngerti masalah fikih cerai. Cerai istri enggak ngerti, ternyata sudah talak 3, enggak paham. Ya. Siapa yang bahas fikih poligami? Akhirnya poligami ngawur ya. Siapa yang bahas? Ngaji tauhid terus gimana bahas fikih poligami? Paham? Jadi semuanya dibahas ya. Riyadhus Shalihin perlu dibahas enggak? Perlu. Al-Quran perlu dibahas nggak? Ya, Al-Quran itu ayatnya banyak tentang hukum, tentang fikih, tentang akhirat, tentang hari kiamat, macam-macam. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Quran Islam seluruhnya tauhid. Ada tauhid secara langsung to the point tauhid, ada penyempurna tauhid. Di antara penyempurna tauhid masalah hukum-hukum harus dimengerti karena ini adalah penyempurna tauhid. Terus menjelaskan tentang penghuni surga, menjelaskan tentang penghuni neraka jahanam. Ini semua berkaitan dengan tauhid. Bagaimana jika kedatangan tamu saudara dekat sepupu namun datang di malam hari yang seharusnya waktu kita untuk istirahat? Apakah kita sebaiknya tetap menjamu saudara kita yang datang dengan sebaik-baiknya atau kita sampaikan kepada dia kalau datang berkunjung jangan malam hari? Ya kalau bisa yang kedua baik, kamu boleh berkunjung. Kalau bisa jangan malam hari, saya sudah tidur. Tapi qadarullah ternyata dia datang, dia cari kereta ekonomi hanya tiba jam 2 malam, ya sudah. Mau apa lagi ya? Kita mengertilah. Ya dia datang dari jauh-jauh ke Jakarta, nggak ada tempat bernaung. Kalau dia mau ke hotel, ya mungkin tidak sampai derajat wajib kita menjamunya, tetapi kita berusaha lah. Namanya saudara, apalagi ada kerabat, ya kita jemput, sisihkan waktu. Ya kemudian kita taruh di kamar, bilang maaf saya tidur dulu ya, besok kita ketemu lagi. Ya, nggak usah ngobrol kemudian ngobrol malam ya, ngobrol tahajud ya. Sudah kita taruh dia tidur, kita juga tidur, nanti subuh ketemu lagi ya. Nggak apa-apa insya Allah, sekali-sekali nggak ada masalah. Kalau tiap hari dia bertamu malam hari, usir aja ya. Gimana mengganggu rumah tangga orang? Tadi disebutkan bahwasanya sebagian orang-orang Quraisy berdoa tatkala mereka bersandar di Ka'bah. Disebut dalam sebagian riwayat mereka demikian, mereka beri Ka'bah kemudian mereka berdoa. Apakah mereka berarti bertauhid? Tidak ya. Mereka jangankan mereka berdoa, mereka berhaji atau tidak? Jangan cuma berdoa, mereka juga tawaf, mereka juga apa? Berhaji. Tapi apakah mereka kemudian otomatis berhaji jadi orang Islam? Jawabannya tidak. Meskipun mereka berhaji, mereka di atas apa? Kesyirikan. Ya.
Apa yang biasa dilakukan Nabi saat remaja? Nabi aja belum lahir, mas bahas remajanya. Sebentar, masih ke depan nanti kita belajar. Ya. Ustadz mohon nasihatnya untuk seorang yang suka kecewa apabila realita tidak seperti yang bisa dia ekspektasikan, yang mereka ekspektasikan. Apa ekspektasi? Saya nggak paham. Apa? Apa? Oh, harapkan. Ya ikhwan, di dunia ini ya ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita dan banyak yang tidak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Contoh, bukankah setiap kita, mohon maaf, ingin punya istri yang seperti Siti Khadijah, itu tidak? Ya atau tidak? Tapi apakah istri kita seperti Siti Khadijah? Enggak, ternyata terkadang Siti Khadijah, terkadang Siti ini, terkadang Siti Wulandari. Tidak semua sesuai dengan harapan kita. Bukankah semua wanita ingin suaminya seperti Nabi Muhammad SAW? Tidak semuanya seperti Nabi. Terkadang seperti Nabi, terkadang Abu Jahal, terkadang keras kepala, terkadang baik, ya begitu. Jadi tidak ada yang sempurna. Sempurna cuma di akhirat. Ya. Makanya Allah alam di antara hikmah kenapa tidak ada yang sempurna di dunia, agar kita senantiasa merindukan apa? Akhirat. Agar kita tahu bahwasanya nikmat yang sempurna hanyalah di surga. Di dunia nggak ada yang sempurna. Teman aja tidak ada yang sempurna. Teman kita sangat baik, tapi terkadang dia mengecewakan kita. Ya, itu kita alami. Ya, terkadang saat kita lagi butuh-butuhnya dia tidak hadir atau dia minta uzur untuk tidak menolong kita. Padahal di saat-saat kita membutuhkan dia. Tapi bukan berarti teman tersebut akhirnya kita tinggalkan, kita musuhin. Enggak. Kita tidak ada yang sempurna. Kita lihat selama yang mendominasi adalah kebaikan, maka tetap kita berteman dengan dia. Kalau kita selalu berharap apa yang kita inginkan tercapai, nggak akan mungkin. Maka saya nasihatkan kepada sang penanya ya, atau orang yang sedih selalu ternyata mendapati perkara yang tidak sesuai dengan harapan dia, bersabar. Demikianlah kehidupan dunia ini. Ya. Jangankan anda yang mungkin orang biasa, raja saja. Ya. Saya tanya sama antum, apakah Raja Salman, hafizahullah, selalu mencapai apa yang diharapkan? Belum tentu. Presiden, apakah presiden selalu tercapai yang diharapkan? Belum tentu. Bisa jadi lebih pusing daripada kita. Ya. Oleh karenanya, tidak semua yang kita harapkan selalu pasti terwujudkan. Ya. Dan kalau kita sudah berusaha, terlebih kita sudah istikharah, sudah musyawarah, sudah berusaha, ternyata Allah mentakdirkan sesuatu, yakinlah itu yang terbaik. Yakinlah itu yang terbaik. Apakah termasuk futur orang yang malas menuntut ilmu di bangku kuliah, tapi sangat semangat menuntut ilmu agama? Karena saya sangat malas mengerjakan skripsi. Tapi semangat mengikuti kajian sunnah. Ya, ente sudah kuliah, sudah dibiayai oleh orang tua. Ya. Kita sebagaimana, anggap saja Anda sedang bekerja. Anda coba kalau kerja di kantor malas-malasan cuma ikut kajian sunnah, Anda akan dipecat sama bos ya. Kalau sudah dipecat, akhirnya susah juga ngaji. Akhirnya cari kerja yang lain, susah dapat duit, susah juga ngaji. Sampai di rumah diomelin sama istri, repot ya. Jadi hidup penuh dengan kegelisahan. Jadi kalau tatkala Anda sudah dibiayai sama orang tua untuk kuliah, maka kuliah dengan baik. Ini amanah dari orang tua. Ya, kerjakan skripsi dengan baik, waktunya ngaji yang baik. Jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk malas bekerja. Salah. Jangan jadikan ngaji ini sebagai malas untuk nulis apa? Skripsi ya. Ya kalau Anda mau keluar dari awal seperti saya, sejak awal keluar. Saya pindah banting setir kuliah agama, enggak ada masalah. Yang penting saya masih kuliah ya. Tapi kalau kuliah nggak beres, ngaji juga nggak beres, repot ya. Ustadz juga nggak jadi, pedagang juga nggak jadi. Saya ulangi, jangan jadikan ngaji ini sebagai alasan untuk tidak bekerja. Dalil zulumat ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, sering dipakai oleh kaum sufi untuk menyebarkan syubhat mereka tentang jika beraliran sufi maka akan melihat cahaya Allah dan bertemu dengan Allah dalam mimpinya, yang nantinya mereka sambungkan dengan arti syahadat aku bersaksi, artinya wajib melihat. Bagaimana membantah syubhat tersebut? Ya, tidak ada ya yang memahami dari kalangan para ulama namanya aku bersaksi itu harus apa? Harus melihat. Yang dipersaksikan bukan melihat Allah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah kecuali apa?
Allah. Jangan dipotong-potong ya. Paham? Saya bersaksi bahwasanya Allah itu ada misalnya. Saya bersaksi akan hal itu. Jadi yang disaksikan bukan melihat Allah, tapi yang disaksikan Allah sebagai apa? Tuhan. Paham? Coba syahadah la ilaha illallah artinya apa sih? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Bukan aku bersaksi melihat. Ini sufi tidak tahu bahasa Arab, paham? Bersaksi itu bukan artinya apa? Melihat. Kalau bahasa Indonesia menyaksikan, iya benar. Jadi dia mau nafsirkan la ilaha illallah bahasa Arab dengan bahasa apa? Indonesia. Ini ngawur. Seperti inilah kejahilan. Gara-gara kejahilan akhirnya timbul yang seperti ini. Ya. Padahal namanya bersaksi itu bukan melihat, tapi mempersaksikan, membenarkan, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali apa? Allah. Ya. Kalau saya bilang saksi bahwasanya 3 lebih banyak daripada 2 misalnya. Apakah saya lihat? Saya tidak lihat, tapi itu sesuatu yang saya saksikan. Artinya saya membenarkan. Ini contoh, karena di antara kerusakan yang timbul, sering menafsirkan sesuatu yang tidak pakar bahasa Arab, akhirnya mengartikan sesuatu dengan bahasa dia sendiri. Akhirnya timbullah penyimpangan seperti ini. Ya. Kalau ternyata bersaksi artinya harus melihat, semua orang banyak yang kafir kalau begitu. Antum pernah lihat Allah enggak? Berarti syahadah ente enggak beres, ya. Berarti belum benar. Berarti banyak orang kafir, bahaya seperti ini. Ini pemahaman yang sesat. Ustaz, apakah termasuk jahiliyah kalau kita takut tidak bisa mendidik anak, apalagi dalam hal agama? Seorang berusaha mendidik anaknya, apalagi di zaman sekarang, dengan sebaik-baiknya. Dididik di rumah, diajarkan yang baik-baik, dia contohkan yang baik-baik. Masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kalau sudah berusaha, dia punya hujah di hadapan Allah, ya Allah saya sudah berusaha. Dan usaha kita mendidik anak, apakah anak kita menjadi baik atau tidak, usaha kita tetap berpahala. Adapun dia baik atau tidak urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam berusaha mendidik anaknya 1000 tahun atau 950 tahun, ternyata anaknya tetap aja kafir. Tapi apakah Nabi Nuh alaihissalam dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya tidak. Tetap saja dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berusaha. Demikian para hadirin hadirat kajian kita pada kesempatan kali ini.